channel ini DY Travel ID. Nah, kali ini saya akan membahas tentang rencana impor KRL komuter lain dari perusahaan China, yaitu CRRC Sifang. Tapi untuk teman-teman semua, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini DY Travel ID untuk kebaikan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Oke, kita kembali ke pokok bahasan tentang rencana PT KCI untuk mengimpor rangkaian 3 transit dari CRRC Sifang. Nah, CRRC Sifang ini juga pengalamannya cukup mumpuni di bidang kereta api, khususnya kereta listrik. Singapura MRT saja beberapa transit menggunakan rangkaian CRRC Sifang ini. Jadi teknologinya juga sudah cukup bagus, dan CRRC Sifang ini juga membuat kereta cepat Jakarta. Yuk kita masuk ke bahasanya. Check it out. PT Komuter Indonesia atau KCI melakukan pendatanganan kerjasama pengadaan sarana KRL baru bersama CRRC Sifang Company Limited pada 31 Januari 2024 di Beijing, China. Hadir pada prosesi tersebut Direktur KAI Komuter Asdo Artrivianto dan disaksikan langsung Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Indonesia untuk Negara Cina, Parlion George Andreas Silalahi, Sari Widita, Sekretaris 1 Kedubes RI, Direktur Utama PT KAI Persero Didik Hartantio sebagai induk usaha KAI Komuter, Kementerian BUMN dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Asdo menuturkan pada kontrak pengadaan sarana KRL baru ini, KAI Komuter membeli 3 rangkaian KRL baru dengan tipe KCI SF120V. Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna komuter lain Jabodetabek tahun 2024-2025 yang sudah mencapai 1 juta pengguna per harinya, ujar Asdo dalam keterangannya pada Rabu 31 Januari 2024. Pengadaan sarana KRL baru ini juga merupakan bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada bulan Juni 2023 lalu, yang juga dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT Inka, dan stakeholder lainnya. Dalam pemenuhan pengadaan sarana KRL ini, KAI Komuter sudah melakukan penandatanganan kerjasama pengadaan sarana KRL lain. 1. Pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru oleh PT Inka dengan total investasi hampir 3,83 triliun. 2. Pengadaan 19 rangkaian KRL retrofit oleh PT Inka dengan total investasi lebih dari 2,23 triliun. Yang terakhir, yang ketiga, pengadaan 3 rangkaian KRL baru impor oleh CRRC Sifang China dengan total investasi sekitar 783 miliar. Adapun seluruh pembiayaan berasal dari pinjaman KAI Komuter, stakeholder loan, dan PT KAI, dan bantuan dari pemerintah melalui penyertaan modal negara atau PMN. KAI Komuter menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dan stakeholder terhadap pengadaan sarana KRL ini, termasuk mensupport pendanaan melalui PMN. Pengadaan impor sarana KRL baru ini juga merupakan proses terakhir dari rangkaian pengadaan sarana KRL oleh PT KAI Komuter sesuai hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menko Marves tersebut, ujar Asdo. Pengadaan sarana KRL ini dilakukan untuk penambahan kapasitas angkut pengguna dan replacement sarana KRL yang diretrofit oleh PT Inka. Sarana KRL yang sudah memasuki masa peremajaan secara bertahap akan terus dilakukan
penggantiannya dengan proses retrofit untuk menjaga kebutuhan operasional layanan komuter lain Jabodetabek dengan target 1,2 juta penumpang per hari pada tahun 2025. Pada tahun 2023, KAI Komuter mencatat penggunaan komuter lain Jabodetabek sebanyak 290.890.677 orang. Angka tersebut lebih besar sebanyak 38% jika dibanding volume pada tahun 2022, yaitu sebanyak 239.254.813 orang. KAI Komuter juga memprediksi pertumbuhan volume penggunaan komuter lain Jabodetabek sebesar 4% per tahun atau bertambah sebanyak 16,98 juta pengguna setiap tahunnya. Kenapa sih dipilih produk dari CRRC Sifang? Berikut kita cari beritanya. Korporat Sekretari KAI Komuter, Anna Purba pun mengungkapkan alasan memilih mengimpor kereta dari Cina. Dia mengatakan ada sejumlah faktor yang jadi pertimbangan bagi KAI Komuter mengimpor kereta dari Cina. Bukan masalah harga saja, tapi time delivery dan spesifikasi teknis, katanya kepada wartawan. Proses pengadaan ini, KAI Komuter juga harus memastikan time delivery atau ketepatan waktu pengiriman agar pengguna komuter lain dapat terlayani dengan baik. Ini yang menjadi poin penting dalam pemenuhan sarana KRL khususnya di Jabodetabek, di mana kami harus memastikan ketersediaan sarana karena proses peremajaan terus dilakukan, tambah Ane dalam keterangan tertulis. Sebagai informasi, pengadaan sarana KRL baru ini juga merupakan bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada Juni yang lalu. Setelah penandatanganan kontrak kerjasama pengadaan sarana KRL baru ini, KAI Komuter dan CRRC Sifang Co Limited, KAI Komuter akan mendatangkan 3 rangkaian sarana KRL dengan seri KCI SFC 120V. Dalam proses pengadaan ini, KAI Komuter melalui tahap-tahapan dalam pembahasan teknis yang panjang dan mengikuti prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG papar Ane. Sarana seri KRL SFC 120V tersebut sudah sesuai dengan spesifik teknis yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. KAI Komuter terus memenuhi persyaratan dengan mengajukan terlebih dahulu ke DJKA. Proses ini dilakukan untuk memastikan semua spesifikasi teknis telah memenuhi syarat sesuai dengan prasarana perkeretaapian yang ada di Indonesia. Seluruh proses ini juga berlaku untuk semua pengadaan KRL di KAI Komuter. Anna Purba menuturkan, KAI Komuter terus berkomunikasi dengan berbagai pihak penyedia dan manufaktur dari beberapa negara produsen sarana KRL. Setelah proposal resmi dari G-Track atau produsen KRL Jepang kami terima Oktober 2023 lalu, pihak produsen ini menyampaikan adanya perubahan rekomendasi teknis dan pembiayaan yang diajukan dari proposal sebelumnya. Selain terus melakukan komunikasi dengan G-Track Jepang, KAI Komuter juga melakukan komunikasi ke Korea Selatan, Wujin dan Daewonsis, dan Cina CRRC Sifang Qingdao yang juga memproduksi kereta cepat Wush, ungkap Ana. Setelah menerima proposal dari keempat pihak tersebut, dari hasil pembahasan proses pengadaan sarana KRL, CRRC Sifang dapat memenuhi spesifikasi teknis dan time delivery yang sesuai dengan persyaratan dan harga yang kompetitif dibandingkan produk lainnya, ujar Ana. Tak hanya itu, menurut Ana, sisi reputasi dan rekam jejak CRRC Sifang yang sudah bekerja sama dengan 28 negara di dunia juga jadi pertimbangan KAI Komuter. CRRC Sifang disebut telah memasok sarana komuter IMU ke sejumlah negara pengimpor. Ini juga memperkuat KAI Komuter untuk bekerja sama dengan CRRC Sifang. Dalam kerjasama ini, KAI Komuter dan CRRC Sifang juga sepakat untuk melakukan transfer knowledge untuk penanganan operasional ke depan, ujar Ana. Ana mengatakan pengadaan sarana KRL baru ini sebagai langkah KAI Komuter dalam pemenuhan sarana KRL untuk mengakomodir pengguna komuter Jabodetabek yang diharapkan 2 juta lebih
pengguna perharinya pada 2025. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai kabar tentang impor KRL komuter dari CRRC Sifang yang ada di China. Semoga kekurangan armada komuter lain ini segera teratasi ya teman-teman, agar kita sebagai pengguna KRL bisa lebih nyaman dan armadanya lebih mudah untuk kita naiki berangkat atau pulang kerja. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan di konten ini. Semoga informasi berguna untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. See you, bye-bye.